Hello everyone. Eh, di sini masih hari Minggu dan ya terima kasih banyak buat kamu semua yang sudah sahabat teman-teman Facebook sih yang sudah bertanya karena video ini khusus dibuat untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang kamu tanyakan ke saya di Facebook. Oke, jadi tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai dengan mari kita mulai dengan apa? Mari kita mulai jawab pertanyaan satu-satu, oke? Nah, eh, dari semua pertanyaan, ya banyak pertanyaan yang saya dapat. Pertanyaannya semua rata-rata sama, semuanya bertanya tentang eh, beasiswa. Oke, beasiswa apa yang dapat, bagaimana dan sebagainya. Oke, jadi eh, saya akan baca di sini, tapi saya akan coba mengelompokkan saya biar tidak lama videonya. Jadi eh, kamu juga tidak bosan saat nonton. Jadi rata-rata bertanya tentang eh, beasiswa apa yang kakak dapat, lalu kemudian bagaimana Mario bisa dapat beasiswanya, lalu beasiswa apa yang kakak ikut dan sebagainya. Oke. Nah teman-teman, beasiswa yang saya dapat adalah beasiswa program nama programnya The CCI, Community College Initiative Program, yang kalau di Indonesia tuh yang buat penanggung jawabnya adalah Aminef. Aminef itu apa ya? Aminef itu sebuah yayasan yang pertukaran pelajar ke Amerika gitu. Jadi yang saya ikut adalah CCI program dari Aminef. Lalu support utamanya sebenarnya dari Department of State, pemerintah Amerika melalui Aminef. Jadi kan bisa searching Aminef itu apa dan sebagainya. Oke, lalu jelas ya. Jadi beasiswa yang saya dapatkan adalah beasiswa CCI program yang di Indonesia diselenggarakan oleh Aminef, dan main supportnya adalah Department of State. Kalau dari Papua Barat itu salah satu supportnya adalah Freeport. Oke. Pertanyaan selanjutnya. Bagaimana Kakak Mario bisa cepat berbahasa Inggris? God bless you. Oke, bagaimana saya bisa cepat berbahasa Inggris? Sebenarnya saya tidak langsung lahir dan bisa bicara bahasa Inggris. Saya tidak, my name is blah blah. Saya ikut proses. Singkat cerita, saya baru belajar bahasa Inggris yang benar, yang dengan waktu yang lama proper gitu SMA. Karena SD SMP tuh di kampung. Di SMP dapat, di SD dapat, di SMP dapat, tapi tidak yang intens begitu. Nanti pindah ke kota Sorong baru saya mulai belajar bahasa Inggris dengan baik. Dulu saya tidak suka bahasa Inggris, tapi kenapa akhirnya saya ambil bahasa Inggris? Karena dulu saya mau kuliah ambil jurusan lain tapi tidak bisa karena saya punya bahasa Inggris tidak bagus. Jadi akhirnya saya harus belajar bahasa Inggris. Dan ketika saya ambil jurusan bahasa Inggris, ternyata saya suka dengan bahasa Inggris. Jadi yang bilang benci jadi cinta. Jadi itu, saya baru belajar bahasa Inggris. Caranya adalah belajar. Belajar tuh banyak hal ya. Yang penting belajar. Oke? Pertanyaan selanjutnya, bagaimana proses kamu mendapatkan beasiswa itu? Siapa tahu dapat di-share ke adik-adik. Ya, prosesnya seperti yang tadi saya bilang, saya ikut seleksi dari, nanti video selengkap tentang bagaimana saya mendapatkan beasiswa ini akan saya buat sendiri biar lebih jelas gitu. Tapi singkatnya, untuk sampai di sini itu ada proses seleksi, ada pembuatan esai, lalu kemudian ada wawancara, lalu ada pemeriksaan kesehatan, terus final test, terus pengumuman finalnya. Oke, tentu nanti saya akan share berita bagus ini, dan saya berharap tidak hanya saya saja, ada anak-anak Papua lagi yang bisa kesini, yang terkhususnya dari Raja Ampat dari Limalas. Oke. Selanjutnya, coba bandingkan sistem belajar di sana dengan di sini.
plus minusnya. Wow. Oke, membandingkan sistem belajar di sini dan ada di Indonesia tentu beda sekali, jauh sekali. Saya akan menjelaskan sesuai dengan apa yang saya rasakan dan pendidikan yang saya dapatkan di Indonesia, terus itu di Indonesia Timur, dan saat ini saya di sini. Jauh beda sekali, jauh beda sekali. Salah satu contoh di sini tuh tugas banyak. Ya di sana di Indonesia pun, apalagi Indonesia Timur pun juga tugas banyak sih. Tapi di sini tuh jauh lebih banyak. Gimana ya? Banyak tugas. Tapi yang enaknya adalah profesornya tuh sangat-sangat, kalau dia menjelaskan tuh sangat-sangat mudah dimengerti. Jadi saat biar tugas banyak tong bisa kerja kan dengan enak juga begitu. Lalu mungkin yang beda juga di sini ya, hampir semua pengajar tuh profesor. Kalau di Indonesia kan, Indonesia Timur kan belum semua ya, belum ya. Nanti suatu saat semua akan profesor. Lalu minusnya apa ya? Sampai sekarang saya belum dapat minusnya ya. Tidak tahu, nanti saya akan coba buat lagi plus minusnya setelah saya sudah mungkin 2-3 bulan di sini, karena saya baru aja 2 minggu di sini. Jadi itu yang saya rasakan. Yang sampai sekarang saya masih rasakan adalah plusnya. Dan kalau dibandingkan dengan di Papua, jauh beda sekali. Salah satunya tadi, di sini tugas banyak sekali. Lalu di sini pengajarnya rata-rata semua profesor, sistem mengajarnya pun juga berbeda. Kalau di sini tuh profesornya ini di profesor, tapi dia tuh care sekali. Dia ya tidak tahu ya, tapi yang saya alami tuh, yang saya rasakan tuh kayak kalau supervisor tuh kayak malas tahu begitu, kayak tapi di sini tidak, sangat-sangat peduli. Jadi kalau misalkan kok tidak mengerti dengan apa yang dia jelaskan, dia yang introspeksi diri gitu, loh saya punya materi, saya punya cara mengajar sudah betul atau tidak ya. Tapi kalau rata-rata di yang Indonesia Timur kan, kalau kau tidak mengerti, aku tidak mengerti di situ sudah toh, itu bukan saya yang salah, tapi kau sendiri yang salah. Nah di sini tuh yang saya senang itu profesornya menerima feedback dan dia bisa berdiskusi dengan kita. Oke, semoga terjawab. Selanjutnya adalah ketika kakak sampai di Amerika, apa yang kakak rasakan? Ketika saya sampai di Amerika, hari pertama saya senang sekali. Hari kedua, hari ketiga, hari keempat saya menangis. Nangis terus tiap malam, apalagi kalau saya telepon Bapak dan Mama, menangis. Karena ya rasa lain sekali, culture shock. Beda sekali. Jadi itu ya. Hari pertama saya senang, hari kedua, ketiga, keempat saya menangis. Sampai hampir mau pulang. Oke, salah satu culture shock di sana bagaimana kakak? Ya, karena dia minta cuma satu, jadi nanti saya akan juga bahas tentang culture shock di sini. Tapi yang satu yang paling bikin saya kaget itu adalah makanan. Makanan tuh, ya ampun ya, saat setiap makan makanan tuh langsung mau menangis. Karena beda sekali makanannya. Tidak ada nasi. Kalau ada nasi, beda sekali dengan nasi yang tong makan di sana. Jadi itu salah satu culture shock yang saya alami di sini, yaitu makanan. Ada banyak, nanti saya akan buat lagi video lain. Oke. Could you tell me how get the information? Oke, bagaimana cara dapat informasinya? Rajin-rajin cek situs webnya Aminef. Karena good newsnya CCI program dibuka setiap tahun. Jadi rajin-rajin cek ke situsnya saja. Oke, karena rata-rata pertanyaannya seputar beasiswa dan saya sudah jawab. Terima kasih banyak sudah bertanya. Semoga terjawab apa yang kamu tanyakan. Kalau belum, nanti tinggalkan komentar ataupun bisa hubungi saya di Facebook juga. Terima kasih banyak. Jangan lupa subscribe, jangan lupa like, jangan lupa share supaya kamu dapat informasi-informasi tentang beasiswa ini, karena nanti saya juga akan share dan juga kehidupan di Bethlehem, Pennsylvania, United States of America. Bye.